Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tuan-tuan yang saya hormati, setelah kita bicarakan bagaimana hikmat puasa untuk mempertinggi nilai diri kita sendiri di hadapan Allah, namun agama tidaklah memaksa seorang manusia lebih daripada kekuatannya. Sebagaimana sabda Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Ta'ala memberatkan kepada seseorang, kepada satu diri, beban yang dia tidak sempat tidak kuat memikurinya. Sebab itu dalam hikmah yang tertinggi mengerjakan puasa itu, pengecualiannya pun ada. Itulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Baik mengerjakan puasa atau mengerjakan sembahyang atau mengerjakan haji, rukun-rukun, tiang-tiang yang berat yang menjadi pokok, ada kecualinya. Misalnya kita disuruh sembahyang berdiri. Kalau kita tidak kuat berdiri karena kita sakit, kita diizinkan duduk, tidak dipaksa juga berdiri. Dan kalau penyakit payah sehingga duduk pun tidak bisa, kita disuruh boleh kita tidur terus. Asal apabila sembahyang waktunya datang, kita tetap mengerjakan sembahyang itu. Padahal berdiri itu menjadi syarat tadinya bagi sahnya sembahyang. Kita mesti berwudu, tidak berwudu tidak sah sembahyang. Tapi kalau badan sakit, ada penyakit yang menyebabkan tidak bisa kena air, boleh kita bertayamum, menggosok badan dengan tanah. Kita diwajibkan sekurang-kurangnya seumur hidup agak sekali pergi ke Mekah. Wajib ke Mekah. Tapi ada ujungnya. Man istata'a ilaihi sabila. Orang yang telah kuat dia buat pergi ke sana, membayar kapal terbang misalnya, atau semasa kapal api, kapal laut, naik kapal dengan aman. Kalau belum ada ongkos, belum wajib. Itu keringanannya. Sama sekali perintah Tuhan, ada syarat rukunnya yang mutlak, tetapi ada pengecualian. Begitu juga puasa ini. Tadi saya terangkan, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertambah teguh hubunganmu dengan Allah. Tapi diberikan terang juga. Fa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit atau kamu di dalam perjalanan, boleh kamu hitung saya di hari yang lain. Tak usah kamu puasa ketika sakit itu. Tak usah kamu puasa ketika dalam perjalanan itu. Ganti saja di hari yang lain nanti. Lalu di ujung ayat dikatakannya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala mau kamu itu yang mudah. Kalau secara orang sekarangnya, yang rileks, yang fleksibel, tak usah memberati. Tapi orang yang kuat, dia punya iman, tidak sampai hati pula dia buat meninggalkan. Nah, disinilah kasih Allah dan cinta kita manusia. Saya ingat, tuan-tuan yang terhormat,
ayah saya sendiri. Beliau terkenal seorang alim besar, seorang ulama, seorang sufi. Kawan saya, Dr. Ali Akbar, yang mengobat beliau waktu itu, memberikan advice kepadanya. Abuya ini tidak usah puasa lagi. Dalam Al-Quran pun sudah boleh Buya melepaskan puasa. Buya sudah tidak kuat lagi. Beliau diam saja. Dan beliau terus puasa. Sehabis puasa, dokter datang ke rumahnya. Melihat beliau. Beliau kelihatan gembira. Apa katanya? Ali Akbar, Buya masih puasa lagi. Ya kan sudah boleh Buya lepaskan. Benar. Tetapi Ali Akbar katanya, sedangkan puasa-puasa yang sunat tidak sanggup Buya mengerjakan sepenuhnya. Sekarang yang wajib itu pula akan Buya tinggalkan. Tidak sampai hati Buya katanya. Di sini kelapangan yang diberikan Allah dan kecintaan manusia mengerjakan sepenuhnya. Ini adalah ilmu tasawuf yang dalam hal ini. Keuzuran atau dispensasi yang diberikan oleh Allah di dalam ibadat itu, sebagaimana disebutkan tadi, sakit atau di dalam perjalanan. Perjalanan itu pun ada pembicaraan ahli fikih sekian banyaknya. Ada yang sekian marhalah, ada yang 2 hari perjalanan, ada yang mengerjakan mengatakan 3 kali perjalanan pos kalau dengan kuda yang kencang dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada ulama yang mengatakan tidak ada itu hadnya. Wala yuhaddadu haddas safar. Tidak ditentukan berapa hadnya safar itu. Apabila kita sudah merasa bahwa ini sudah nama berjalan, musafir, sudah boleh dilepaskan. Ada perjalanan misalnya kalau dulu dari Jakarta pergi ke Singapura, 2 malam 1 hari. Kita berangkat dari Jakarta pukul 5 petang, dan pada hari Senin misalnya, pagi-pagi hari Arba'ah, kita sampai di Singapura. Tapi sekarang dari Jakarta ke Singapura cuma 1 jam 20 menit. Alangkah dekatnya. Anda ada pembicaraan itu bagaimana dulu kapal terbang sekarang kapal api? Tidak ada. Tidak ada. Cuma hadnya ialah iman kita. Sekianlah keterangan saya tentang hikmat mengerjakan puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.